Selamat pagi, selamat siang, dan juga selamat malam untuk saudara-saudara sekalian. Di sini kami dari kelompok 2 kelas PDKD akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri saya. Saya bernama Gideon Bahteradia Pratama dengan NPM 2107 11250. Dan juga nanti akan ada 2 rekan saya yang akan mempresentasikan juga. Nah, dalam proyek yang ketiga ini, kami membuat suatu aplikasi untuk anak-anak berkebutuhan khusus dan terkhusus untuk anak-anak pengidap autisme. Nah, latar belakang kami dalam membuat aplikasi ini adalah dari permasalahan-permasalahan yang kami lihat. Nah, permasalahan tersebut antara lain adalah yang pertama, terbatasnya fasilitas pendidikan yang lengkap bagi anak-anak berkebutuhan khusus di sekolah luar biasa atau SLB. Ya, kita menyadari dalam era digital ini kita bisa mendapatkan pendidikan dari mana saja, bahkan dari smartphone. Lalu juga tidak terkecuali untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, kami melihat juga dalam aplikasi-aplikasi pendidikan tersebut masih banyak yang berbahasa Inggris, belum berbahasa Indonesia. Dan juga kami menyadari bahwa pembelajaran itu bisa dilakukan dengan menarik, dengan menciptakan visual-visual yang menarik juga, seperti itu. Lalu yang kedua adalah keadaan pandemi yang menghambat pembelajaran anak-anak berkebutuhan khusus. Kita semua mengetahui bahwa pandemi ini menjadi tantangan bagi kita semua. Dari itu dengan permasalahan pembatasan mobilitas seperti itu ya. Lalu juga kita dituntut untuk bisa beradaptasi dengan keadaan-keadaan ini. Nah, dengan aplikasi ini kami berharap bahwa aplikasi ini bisa menjadi aplikasi yang membantu pendidikan mereka, di mana pendidikan di SLB, di sekolah-sekolah itu kurang maksimal dengan keadaan pandemi ini, di mana jam pembelajaran berkurang dan juga kurangnya tatap muka, seperti itu. Lalu yang ketiga, terbatasnya sosialisasi atau informasi tentang pendidikan anak berkebutuhan khusus bagi orang tua. Nah, kita tahu bahwa peran orang tua dalam pendidikan anak itu sangat besar. Lalu juga kami menyadari informasi tentang anak berkebutuhan khusus itu masih terbatas ya. Lalu juga dari permasalahan tersebut kami mencoba membuat forum orang tua di aplikasi kami, dan itu nanti akan dijelaskan lebih lengkap oleh rekan-rekan saya. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Chandra Di Susatang. Nah, pasti dalam suatu permasalahan pasti ada sebab akibat. Nah, yang pertama itu adalah pemerintah yang masih kurang fokus dalam menangani masalah pendidikan bagi anak yang berkebutuhan khusus. Nah, seperti yang kita ketahui, mulai dari sekarang dari SMP, SMA, bahkan sampai kuliah itu dilaksanakan secara online pendidikannya. Dan pemerintah juga memberikan bantuan fasilitas seperti bantuan kuota internet gratis. Tapi untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus ini, pemerintah kurang menunjukkan bantuannya kepada mereka dalam situasi yang dihadapi sekarang ini. Yang kedua yaitu keadaan pandemik yang memaksa sekolah luar biasa ataupun SLB ditutup sampai waktu yang belum ditentukan. Dalam pandemi COVID ini yang dimana membawa masalah besar dalam kehidupan manusia, terkhususnya di Indonesia, baik itu dari pedagang, petani, pendidik, dan juga siswa terkhususnya SLB, di mana tempat mereka itu dilakukan penutupan, sehingga siswa-siswa di sana itu tidak mendapatkan pendidikan ataupun ilmu yang bermanfaat bagi mereka. Yang ketiga adalah orang tua yang minder atau kurang percaya diri dengan kondisi anaknya yang juga berdampak kepada kondisi mental mereka. Nah, pastinya dalam sekolah SLB ini ataupun sekolah luar biasa itu berbeda dengan sekolah-sekolah yang lain pada umumnya, di mana di SLB tersebut dikhususkan pada siswa yang memiliki kebutuhan khusus. Jadi, dengan adanya SLB ini diharapkan anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus itu dapat juga menempuh pendidikan yang sama dengan anak-anak lainnya tanpa dibandingkan secara kebutuhan personal mereka. Ya, baik. Sekarang kita akan lanjut ke menu utamanya. Tetapi sebelum lanjut ke menu utama, saya akan memaparkan terlebih dahulu untuk toolparsnya
Nah, flowchart-nya di sini kita sendiri mulai dari halaman untuk login serta registrasi. Jika sudah punya akun, maka bisa dilanjutkan untuk masuk ke menu utamanya. Jadi di sini adalah tampilan awal dari menu login serta registrasi. Disediakan dua menu untuk daftar dan masuk. Nanti bisa dipilih sesuai kebutuhan dari usernya. Bisa juga mendaftar dengan akun Google yang sudah dimiliki oleh pengguna dari aplikasi ini. Jika sudah berhasil masuk atau login, maka di sini adalah tampilan dari menu utamanya. Pertama, kita akan disambut dengan layar selamat datang, lalu kita akan disuguhkan dengan 3 menu. Yang pertama ada aktivitas, kedua adalah kontrol orang tua, serta yang terakhir kreativitas. Untuk masing-masing menunya akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya. Untuk fitur yang pertama di sini, kami beri nama dengan aktivitas. Fitur ini sendiri sebenarnya itu untuk pembelajaran anak-anak berkebutuhan khusus tersebut. Jadi, kenapa kami beri nama aktivitas? Bukan pembelajaran atau belajar seperti itu. Ya, sesimpel ini agar mereka itu tidak terbebani dengan kata-kata belajar seperti itu. Jadi kami beri nama aktivitas. Nah, dalam aktivitas ini kami menyediakan 4 pembelajaran. Ya, diantaranya ada mewarnai, komunikasi, membaca, dan juga berhitung. Nah, untuk itu pembelajaran yang pertama ada mewarnai. Nah, sebelumnya di sebelah kiri ada menu dari aktivitas sendiri. Di situ nanti ada mewarnai, membaca, dan kita bisa memilih nanti. Lalu untuk fitur yang pertama ada mewarnai. Di sini kami untuk mewarnai ya lebih cenderung ke warna-warna ya, nanti bisa contohnya metodenya untuk menggeser suatu objek ke tempat yang sudah disediakan seperti itu. Nah, itu juga sudah sama dengan warna-warnanya, warna objeknya atau hewannya, nanti tinggal digeser. Setelah tergeser nanti juga akan ada suara dari warna apa hewan tersebut atau objek tersebut, dan juga suara dari hewan tersebut. Nah, di sini kami juga menyediakan tutorial untuk anak-anak dan juga orang tua akan bisa mengajari anak-anak mereka. Lalu untuk aktivitas selanjutnya ada membaca. Nah, membaca di sini ya berhubungan dengan huruf-huruf ya. Lalu juga itu ada sebuah gambar dari objek tertentu yang nanti akan ada huruf-hurufnya dan juga disusun. Seperti itu biar agar mereka tahu cara membaca dan juga nama-nama objek yang ada pada gambar tersebut. Di sini kami juga dalam aktivitas ini kami juga menyediakan fitur level di mana setiap mereka berhasil menyelesaikan beberapa level, mereka akan naik ke level selanjutnya yang lebih sulit. Seperti itu. Lalu juga yang selanjutnya ada menghitung. Nah, di sini berhubungan dengan angka-angka. Jadi juga hampir sama seperti membaca tadi. Seperti itu. Lalu yang terakhir ada komunikasi. Nah, komunikasi di sini yang dimaksud komunikasi itu berhubungan dengan lingkungan sekitar, dari mulai hewan, orang tua, teman, dan juga seperti itu. Nah, contoh di sini ada komunikasi bersama hewan seperti itu. Jadi ada hewan ini butuhnya makanan apa seperti itu. Nanti tinggal digeser, masukkan ke keranjang seperti itu, seperti di gambar. Nah, untuk fitur selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada konto orang tua. Secara flowchart dapat kita lihat sebelum memasuki konto orang tua itu orang tua tersebut akan disuruh untuk memasukkan passwordnya. Jika benar maka akan dibawa ke next step-nya, itu ada perkembangan anak dan juga orang tua. Namun jika salah orang tua akan disuruh untuk masukkan passwordnya lagi.
secara tampilan bisa kita lihat di sini untuk tampilan layoutnya. Seperti yang saya bilang tadi, orang tua itu akan suruh membuat password, kemudian dia akan suruh masukkan passwordnya lagi. Kemudian setelah dia betul, akan dibawa ke next step. Progresnya itu ada forum orang tua dan juga perkembangan anak. Nah, di dalam perkembangan anak ini kita dapat mengetahui perkembangan anak tersebut baik dari dalam mewarnai, membaca, dan juga menghitung. Nah, dari sini juga kita bisa mengetahui track point-nya dalam bentuk ukuran waktu, itu dari mingguan dan juga bulanan. Nah, dalam forum orang tua ini juga ada yang namanya forum dan juga berita. Nah, jadi di dalam forum ini itu semua tuh kami serahkan kepada pihak orang tua, di mana nanti para orang tua tersebut dapat meng-share ataupun sharing pengalaman ataupun tips and trick itu dalam suatu grup. Jadi kami bebaskan semua itu kepada orang tua tersebut. Nah, dalam berita ini yang pegang aksesnya adalah cuma dari pihak kami, di mana kami itu memberikan berita-berita mengenai perkembangan anak ataupun anak yang sukses ataupun terbantu dengan adanya aplikasi kami ini. Untuk menu terakhir di sini ada menu kreativitas. Jadi sesuai namanya, kreativitas ini berfungsi sebagai media ekspresi diri anak-anak untuk lebih mengembangkan diri mereka lewat fitur-fitur yang ada di sini. Jadi di menu ini ada fitur yang pertama adalah video anak dan yang kedua ada menggambar. Untuk menggambar di sini anak bebas mengekspresikan pikiran mereka atau imajinasi mereka dengan menggambar sesuka hati. Jadi memang di dalam fitur ini sedikit berbeda dengan fitur mewarnai yang ada di menu aktivitas. Jadi di situ memang khusus untuk belajar dan di sini memang khusus untuk mengekspresikan imajinasi mereka. Untuk fitur video anak ini bertujuan untuk mengasah komunikasi anak lewat video-video yang sudah kami saring dipertontonkan untuk anak. Jadi daftar videonya memang terbatas, tetapi nanti seiring berjalannya waktu, tim kami akan memperbanyak koleksi video di aplikasi ini lebih banyak lagi. Jadi kesimpulannya, aplikasi Playzone yang telah kami ciptakan ini pada dasarnya memiliki dua sasaran utama. Yang pertama adalah kami tujukan bagi anak berkebutuhan khusus, khususnya mengalami keterlambatan dalam pemahaman bacaan maupun pemahaman komunikasi. Harapan kami adalah semoga kedepannya lewat aplikasi yang kami kembangkan ini, mereka dapat belajar lebih terstruktur serta dapat mengekspresikan diri mereka lebih bebas lagi dalam aplikasi Playzone ini. Dan yang kedua adalah kami tujukan bagi orang tua maupun wali anak yang bersangkutan. Jadi harapan kami ke depannya adalah semoga lewat aplikasi yang telah kami ciptakan ini, mereka dapat membangun kepercayaan diri mereka lewat komunitas yang telah disediakan di dalam aplikasi ini. Nantinya komunitas ini semoga dapat digunakan secara bijak oleh para penggunanya, khususnya untuk saling sharing pengalaman maupun berbagi cerita dan lain sebagainya. Aplikasi ini juga akan berkolaborasi dengan dokter anak serta dokter psikologi yang paham bagaimana cara membimbing atau memberi pengajaran pada anak berkebutuhan khusus, sehingga para penggunanya nanti tidak perlu khawatir lagi soal kompetensi dari aplikasi yang kami ciptakan ini. Ya. Jadi demikian adalah presentasi yang dapat kami paparkan. Kami mohon maaf sebesar-besarnya bila terdapat salah kata maupun tindakan yang kami lakukan. Sekian dan terima kasih sudah menonton.